Ya, baik, saya lanjutkan perkenalan. Tadi saya sudah sebutkan nama, mungkin ya Bapak Ibu, nama saya Anissa Fazilati. Di sini saya sebagai tutor, kemudian saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan di Jakarta gitu ya, sebagai dokumen controller. Jadi memang bagian di kantor saya itu mirip sekali dengan manajemen dokumen elektronik seperti itu. Makanya di sini saya juga mendampingi Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan arsip elektronik seperti itu. Kemudian terkait asal daerah, saya dari Bandung dan S1 saya di Unpad, kemudian S2 saya terakhir di Universitas Indonesia. Begitu. Mungkin kalau dari saya perkenalannya cukup. Saya mungkin akan menyerahkan sesi perkenalannya kepada Bapak Ibu ya, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Di sini boleh mungkin sukarelawan dulu, siapa yang mau pertama perkenalan, silakan. Baik, Bapak Nurdiana, silakan Pak. Ibu, maaf. Iya, Ibu Nurdiana, silakan Bu. Suaranya kecil, Bu. Masih di mute? Mikrofonnya belum diaktifkan. Maaf, lupa. Oke, baik. Nah, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, Prodi D4 Kearsipan, semester 6. Saya sekarang bekerja di perusahaan swasta yang berada di Kalimantan Timur. Saya UPBJJ Samarinda. Samarinda, berarti ya. Baik. Terima kasih Bu Nurdiana. Berikutnya silakan dilanjutkan. Bu Puan Monasari, silakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kenal untuk semua. Nama saya Wan Monasari, saya dari UPBJJ Batam. Saat ini saya bekerja di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan saya sedang menjalani semester 6. Terima kasih Ibu. Baik, semester 6 ya Bu. Terima kasih Ibu Puan Monasari. Berikutnya, silakan dilanjutkan. Marzia, silakan. Saya Bu. Iya, silakan Ibu. Raisen. Halo, kenalkan nama saya Delia Putri Anjani. Saya dari UPBJJ Bandung. Saya bekerja di rumah sakit. Maaf, suara saya kedengeran. Agak sedikit putus-putus. Suaranya putus-putus. Perkenalkan, nama saya Delia. Saya dari UPBJJ Bandung. Saya bekerja di rumah sakit negeri sebagai bagian pembayaran. Oke, baik. Oh, dari Bandung ya Ibu. Baik, sama berarti. Berikutnya Ibu Weli, silakan. Suaranya belum terdengar, masih di mute Ibu ya? Oh, maaf Bu, ya saya lupa. Baik, sekarang terdengar. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Ramadayeni. Saya berasal dari Palembang. Saya jurusan kearsipan semester 6. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga administrasi di SMP Negeri 2 Rambang Niru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, semester 6 juga ya, berarti rata-rata ya. Oke, berikutnya silakan. Ibu Weli, kalau sudah boleh diturunkan raise hand-nya ya, Bu. Iya. Nah, ini berikutnya Ibu Marzia. Yang mana nih? Baik, Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzia. Saya dari BJJ Banda Aceh. Saat ini saya bekerja di BMKG Nagan Raya sebagai staf pengelola arsip juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu, panggilannya Ibu Marzia aja ya gitu. Imar boleh juga, Bu. Bu Imar, oke baik. Terima kasih Bu Imar, boleh diturunkan raise hand-nya. Berikutnya siapa yang mau sukarelawan perkenalan lagi? Baik, Ini Bapak atau Assalamualaikum. Ibu, coba kita lihat. Oke, Bu. Izin untuk memperkenalkan diri saya, Ibu. ya boleh, silakan Bu Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Fuji Astuti, biasa dipanggil Nisa. Saya prodi D4 Kearsipan semester 9. Saya UPBJJ Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih. Baik, saat ini bekerja Ibu Nisa? Oh iya, saya bekerja di pemerintahan Dinas Perpustakaan Kearsipan, Kabupaten Sukamara. Oke, baik. Di Dispusip berarti ya? Iya, Ibu. Saya jadi seperti manggil diri saya sendiri ini. Oke, baik, terima kasih Bu Nisa. Berikutnya ini sudah resen ada Nukman Farhani, silakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Nukman Farhani, asal UPBJJ UD Semarang. Saat ini saya di prodi Kearsipan semester 6. Saat ini juga saya berada di rumah sakit swasta di Pekalongan bagian pendaftaran. Oke, bagian pendataan di rumah sakit ya Pak ya? Iya, pendaftaran. Ya, cocok sekali berarti. Betul, terima kasih Pak Nukman. Berikutnya, ini yang sudah resen ada Bapak Angga Wira Andika. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga, asal dari Jogja. Dari Jogja, baik. Bapak semester berapa, maaf sekarang? Semester 6. Semester 6 juga. Untuk pekerjaannya mungkin saat ini apakah sedang bekerja atau sedang tidak bekerja? Di salah satu puskesmas. Oh, di puskesmas, baik. Terima kasih Pak Angga. Berikutnya kita lihat siapa lagi nih yang mau sukarela dulu sebelum ditunjuk. Bapak Ibu silakan. Yang belum. Di sini saya lihat ada Pak Wahyudin, mungkin udah on Ya, dari Bu, tadi. ya. Silakan Pak Wahyudin. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin, asli Kota Tegal, UPBJJ Purwokerto, jurusan D4 Kearsipan, sekarang semester 6, Bu. Senang juga, baik. Sedang bekerja, Bapak? Bekerja di instansi pemerintahan saat ini. Oke, baik. Semangat ya Bapak untuk melanjutkan pendidikannya terus. Terima kasih Bapak Wahyudin. Iya, Berikutnya ini yang sudah raise hand ada Bu Inka Hani. Silakan Bu. Ya, perkenalkan nama saya Inka dari UPBJJ UT Yogyakarta, semester 6 Prodi Kearsipan. Semester 6 juga, oke baik. Sedang bekerja Bu? Atau sedang tidak bekerja? Bekerja di sebuah perusahaan jadi admin.
Oke, jadi admin. Baik, sesuai berarti ya dengan jurusan yang diambil begitu. Terima kasih Bu Inka. Baik, berikutnya siapa lagi mau sukarelawan? Di sini saya lihat mungkin Bu Elisia Intan. Belum ya? Silakan Bu Elisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisia Intan Rizwana, semester 6 D4 Kearsipan. Asal daerahnya dari mana, Bu? Asal daerahnya dari Kabupaten Pacitan, Bu. Dari Pacitan. Oke, semester 6 juga ya. Iya. Sedang bekerja Iya. atau sudah bekerja? Sudah bekerja di kantor Kecamatan Tulaan. Di kantor kecamatan, baik. Bagian administrasi juga mungkin ya? Iya, Bu. Oke, betul. Alhamdulillah ya sesuai dengan program studinya. Jadi memang banyak sekali apa ya namanya? Mungkin jabatan bisa dibilang ya, jabatan-jabatan tertentu yang memang membutuhkan keilmuan kearsipan untuk bisa menunjang pekerjaannya supaya lebih baik lagi gitu. Semoga mungkin Bapak Ibu yang memang berniat untuk melanjutkan pendidikan di UT ini bisa mendapatkan apa yang memang diharapkan sesuai dengan ekspektasinya begitu ya. Baik. Amin, amin. Masih adakah yang belum perkenalan? Di sini saya lihat lagi ada Bu Tiara Anggraini. Silakan Bu Tiara. Bu Tiara. Halo Ibu Tiara, apakah ada? Baik, mungkin Bu Tiara sedang tidak di tempat ya. Kita lihat lagi, adakah Bapak Ibu yang belum melakukan perkenalan? Kalau saya lihat dari daftar yang hadir, mungkin sebetulnya udah semuanya ya. Ya, kalau begitu mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum, boleh raise hand aja ya. Sambil menunggu, saya mohon izin melanjutkan ke agenda yang kedua, itu sekarang mungkin saya akan melakukan resume atau lebih tepatnya mungkin reminder gitu ya, materi yang sudah pernah kita pelajari dari sesi 1 sampai dengan sesi 4 hari ini. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk membagikan layar ya Bapak Ibu melalui Canva gitu ya, supaya lebih memudahkan kita bisa memahami sedikit resume dari materi-materi yang sudah pernah kita pelajari ini. Oke, mohon tunggu sebentar. Apakah layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Sudah. Bu, sudah terlihat. Oke, baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Mungkin tadi sesi perkenalan sudah ya kita lakukan. Kemudian sesi berikutnya kita akan meresume materi yang pernah kita pelajari. Yang pertama terkait Bapak Ibu terkait dengan pengertian dan syarat-syarat arsip gitu. Nah, dari pengertian itu sendiri secara singkat bisa diartikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa sebagai bukti sah gitu ya, bukti yang sah atas aktivitas suatu organisasi atau individu. Mungkin kalau bisa lebih simpelnya kita bisa maknai bahwa arsip ini memang sebuah bukti nyata, bukti sah dari sebuah aktivitas gitu ya Ibu. Mungkin salah satunya kita bisa contohkan ijazah itu sebagai salah satu arsip individu gitu ya. Kemudian mungkin dokumen-dokumen sejenis surat-surat seperti itu juga bisa dijadikan bukti sah dari sebuah organisasi seperti itu.
Kemudian yang kedua, apa sih syarat bahwa sesuatu atau dokumen itu bisa disebut arsip? Yang pertama ada isinya, kemudian ada konteksnya, yang terakhir ada strukturnya. Nah, isi dengan konteks di sini yang membedakannya adalah terkait dengan subjek daripada apa yang disebut dengan arsip itu sendiri gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus ada isinya tentunya isian dari misalnya kita sebut saja salah satunya surat. Nah, surat itu kan pasti sudah ada isi yang dari awal misalnya dengan hormat, lalalala, kemudian misalnya surat undangan gitu ya. Berarti konteksnya adalah terkait mengundang atau invitation seperti itu. Jadi isinya itu secara keseluruhan, sedangkan konteksnya itu lebih kepada subjek atau subjek daripada apa yang disebut arsip itu sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga terkait ciri dari arsip itu pastinya dia otentik, kemudian dia andal, utuh gitu ya. Jadi apabila sebuah dokumen atau sebuah rangkaian dokumen itu tidak utuh, Bapak Ibu, itu belum bisa disebut dengan arsip sempurna gitu ya. Kemudian yang terakhir jelas dapat digunakan gitu. Itu secara singkat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi terkait dengan arsip secara keseluruhan, nah kita sekarang lebih spesifik nih dengan mata kuliahnya, sesuai dengan mata kuliahnya adalah arsip elektronik. Nah, sebagai definisi, informasi elektronik itu terbuat sebetulnya dari angka-angka 0 dan 1 untuk membentuk sebuah byte. Nah, kalau Ibu Bapak suka memperhatikan gitu ya, dokumen-dokumen digital, baik itu foto, baik itu surat yang dalam bentuk PDF atau bentuk Word, itu biasanya ada memori yang terekam di dalamnya. Misalnya ada 2 MB atau misalnya ada 400 KB. Nah, itu disebut dengan byte. Itu terdiri dari angka-angka 0 dan 1 atau angka biner seperti itu. Nah, itu masih disebut dengan informasi elektronik. Kemudian apa yang disebut dengan arsip elektronik? Nah, itu memang arsip yang diciptakannya, kemudian disimpannya, dan diaksesnya itu harus melalui perangkat elektronik. Nah, untuk secara umum saat ini gitu ya, perangkat elektronik itu sudah banyak gitu ya Bapak Ibu, selain daripada komputer ada juga tablet seperti itu. Terus handphone atau smartphone juga sudah bisa menciptakan, menyimpan dan juga mengakses arsip-arsip elektronik gitu ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan mungkin smart TV seperti itu. Nah, smart TV juga zaman sekarang sudah bisa Bapak Ibu menyimpan dan juga mengakses arsip elektronik. Tapi mungkin kalau smart TV belum bisa menciptakan seperti itu ya. Jadi intinya arsip elektronik itu memang arsip-arsip yang dari awalnya diciptakannya, disimpannya, dan sampai dengan diaksesnya pun melalui perangkat elektronik. Nah, bagaimana jika arsip tersebut dicetak nih? Misalnya Bapak Ibu dapat email, emailnya itu berisi lampiran undangan gitu ya. Lampiran undangannya berbentuk PDF. Kemudian Bapak Ibu ingin cetak surat tersebut. Apakah itu masih disebut arsip elektronik atau tidak? Itu sudah tidak disebut arsip elektronik jika bentuknya print out gitu Bapak Ibu. Kemudian sudah tidak bisa dikatakan otentik lagi karena memang sudah tercetak dan file aslinya adalah file yang berbentuk elektronik atau digital seperti itu. Itu secara singkatnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi disebut dengan dokumen elektronik. Nah, kalau dokumen elektronik ini diciptakan dan dikelolanya itu menggunakan berbagai data dan sarana software. Kalau tadi sudah berbentuk arsip, nah kalau ini dokumen. Kalau Bapak Ibu seringkali mungkin mengetik surat gitu ya melalui Microsoft Word, kemudian diekspor atau di-save menjadi PDF gitu ya, atau bahkan membuat PDF-nya secara manual gitu ya, atau misalkan Ibu Bapak membuat dokumen-dokumen yang berasal dari Microsoft PowerPoint seperti itu ya, untuk bahan-bahan presentasi. Nah, itu disebut dengan dokumen elektronik. Jadi harus menggunakan data dan sarana software untuk menciptakan dokumen tersebut gitu. Itu baru disebut dengan dokumen elektronik. Kemudian yang terakhir, nah ini terkait dengan evolusi Bapak Ibu dari data, kemudian kumpulan data bisa berubah menjadi informasi. Nah, dari informasi bisa menjadi arsip. Nah, setelah menjadi arsip, itu setelah dipilah, diolah, bahkan diakses oleh banyak banyak
pihak gitu ya, banyak pihak itu bisa menjadi pengetahuan, tapi harus diolah terlebih dahulu. Jadi satuan terkecilnya kita bisa bilang data, kemudian kumpulan data bisa menjadi informasi. Nah, kumpulan informasi yang sudah menjadi satu kesatuan gitu, tadi saya juga sudah singgung gitu ya, apabila memang informasinya itu tidak lengkap gitu ya, tidak utuh, itu belum bisa disebut arsip. Nah, kalau sudah menjadi satu kesatuan, informasi tersebut dikumpulkan baru bisa menjadi arsip. Kemudian terakhir, setelah diolah, setelah disimpan, bahkan kalau arsip itu biasanya mungkin dibutuhannya tidak hanya ketika dia diciptakan ya Bapak Ibu, tapi ada proses pengelolaannya dulu, kemudian disimpan. Baru misalnya 1 bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya baru dibutuhkan kembali. Nah, itu bisa menjadi salah satu pengetahuan, seperti itu. Baik. Oh iya, Bapak Ibu yang mungkin ada mau menyanggah atau ada pertanyaan, boleh langsung on mic aja ya Bapak Ibu, karena kebetulan screen saya tidak bisa melihat layar Teams-nya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya raise hand, saya belum bisa melihat gitu. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau menyanggah atau mau bertanya, silakan langsung on mic saja biar terdengar oleh saya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Gimana Bapak Ibu, aman? Kita cek dulu. Aman. Oke, baik. Aman ya Bapak Ibu ya? Siap, kita kembali ke materi kalau begitu. Nah, kita lanjut ke komponen agregasi dan bentuk dari arsip elektronik. Nah, di bagian komponen, itu khususnya untuk arsip elektronik, tentunya pasti ada elemen digital di dalamnya, seperti itu. Ada teks, kemudian ada gambar, ada audio, ada video, bahkan ada gabungan daripada teks dan juga gambar. Kemudian ada juga gabungan antara audio dan video, atau audio dan gambar, seperti itu, atau audio dan teks, seperti itu. Tapi seringkali kalau audio dan teks kita lebih terkonversi dengan mudah itu sebagai video gitu ya. Jadi komponennya sendiri kalau khusus untuk arsip elektronik pasti di dalamnya ada elemen-elemen digital. Kemudian apa gitu? Agregasi gitu ya. Nah, agregasi merupakan kumpulan arsip yang saling terikat atau yang saling terkait satu sama lain. Itu kalau di sini contohnya terkait berkas, kemudian metadata gitu ya Bapak Ibu, kemudian link. Nah, berkas di sini dalam artian yang sudah menjadi satu kesatuan seperti itu. Misalnya tadi Bapak Ibu menerima surat gitu ya. Kemudian di dalam suratnya itu maaf, Bapak Ibu menerima email nih, email surat undangan. Nah, di dalam email itu ada lampiran. Lampirannya berbentuk PDF. Selain daripada PDF, di dalam emailnya ada badan email yang menyatakan misalnya terlampir berikut ini adalah undangan bla bla bla, seperti itu ya. Nah, itu bisa disebut dengan agregasi. Kenapa? Karena satu kesatuan nih, saling terkait antara email yang Bapak Ibu terima, kemudian di dalam email tersebut ada surat. Nah, surat dan email tersebut bisa disebut dengan agregasi karena saling terkait satu sama lain. Begitu juga misalnya metadata. Metadata juga hanya tidak bisa disebut metadata jika dia hanya berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Misalnya sebuah foto, terus Bapak Ibu melihat ada tanggalnya saja gitu. Ya sudah, itu hanya sekadar keterangan seperti itu. Nah, tapi biasanya untuk metadata berbentuk elektronik itu, khususnya foto, biasanya di sana ada tanggal pengambilan, kemudian ukuran dari foto itu sendiri, kemudian misalnya kalau foto itu diambil menggunakan misalnya kamera digital atau handphone, itu suka ada keterangannya. Nah, itu jika dijadikan satu kesatuan, itu baru bisa disebut metadata, karena mereka saling terkait, seperti itu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Begitu juga link. Kalau link sudah jelas ya Bapak Ibu. Karena kalau link itu pasti kita akan merujuk atau merefer ke sebuah website tertentu atau kepada sebuah dokumen tertentu gitu. Jadi link pun yang biasanya kita akses misalnya www.elearning.ut.ac.id. Nah, itu kan tidak bisa hanya berdiri sendiri sebagai teks saja Bapak Ibu. Dia akan merujuk kepada aplikasi atau website e-learning kita, di mana tempat kita belajar seperti itu. Nah,
itu baru bisa disebut agregasi karena dia satu kesatuan gitu. Link tersebut merujuk kepada website atau halaman tertentu seperti itu. Nah, untuk bentuk umum sendiri dari arsip elektronik itu kita bisa lihat yang paling sering sekali mungkin Bapak Ibu yang bekerja di bagian pendataan, bagian administrasi gitu ya, pasti sudah mengenal banyak sekali dokumen-dokumen teks seperti itu yang dibuatnya di Microsoft Word gitu. Kemudian ada spreadsheet, disebut spreadsheet itu keluarga Microsoft Excel, spreadsheet itu keluarga Google gitu ya. Nah, kalau untuk yang familiarnya yang Bapak Ibu mungkin sering temukan adalah Microsoft Excel gitu. Kemudian ada juga bentuk presentasi yang dibuatnya oleh Microsoft PowerPoint. Kemudian ada email, website, kemudian bentuk-bentuk transaksi online dalam arti mungkin kita bisa lihat contohnya di lapangan adalah bukti transfer misalnya Bapak Ibu setelah melakukan transfer melalui m-banking gitu ya, suka ada buktinya. Nah, itu salah satu bukti transaksi online yang berbentuk arsip elektronik seperti itu. Baik, nah berikutnya terkait sistem dan peluang atau tantangan. Nah, sistem pengelolaan arsip elektronik ini merupakan bagian dari sistem informasi bisnis ya Bapak Ibu. Kemudian peluangnya apa nih? Aksesnya luas gitu ya, efisien, pasti efisien gitu ya. Kebanyakan daripada arsip-arsip elektronik yang sudah menggunakan sistem gitu ya, itu pasti efisien untuk dilakukan gitu. Kemudian fleksibel, bisa diakses dimanapun seperti itu. Kemudian citra organisasinya menjadi baik. Kenapa? Karena sudah mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Kemudian ketika ada audit pun mudah. Nah, tapi tantangannya apa nih gitu? Dengan menerapkan sistem untuk pengelolaan arsip elektronik, itu tantangannya cukup banyak juga Bapak Ibu. Mungkin salah satu yang paling sekali kita temukan adalah keusangan teknologi gitu. Kenapa disebut sering kita temukan? Karena saya lihat dalam 1 tahun versi-versi dari sebuah sistem itu dalam tanda kutip mungkin kita bisa lihat OS gitu ya, itu sangat cepat perkembangannya. Jadi ketinggalan 1 atau 2 tahun tidak diupdate saja Bapak Ibu itu bisa sedikit mengganggu berjalannya sebuah sistem tersebut gitu. Jadi keusangan teknologi itu menjadi salah satu tantangan yang paling besar gitu ya. Nah, ketergantungan, kemudian resiko kehilangan data itu sudah cukup banyak juga ya untuk kita lihat adanya di lapangan gitu untuk kehilangan data yang tidak di-backup khususnya gitu. Untuk misalnya kita sudah melakukan digitalisasi surat atau dokumen-dokumen fisik ke bentuk PDF misalnya gitu. Tapi kita hanya menyimpannya di satu perangkat Bapak Ibu. Itu tidak melakukan backup juga bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika perangkat tersebut rusak, tapi kita tidak ada backup sama sekali gitu ya, itu akan menjadi risiko kehilangan data yang paling besar gitu. Karena kita tidak bisa mengembalikan gitu ya dengan mudah gitu. Sebetulnya bisa-bisa saja gitu ya ketika sebuah perangkat rusak dan hanya perangkat tersebut yang menyimpan dokumen yang kita butuhkan misalnya. Tapi ada proses yang harus dilakukan. Nah, itu adalah salah satu risiko tadi yang mungkin sebetulnya bisa dikembalikan, bisa di-recovery, tapi prosesnya lama misalnya gitu. Kemudian aman tidak gitu kan, apakah itu akan terancam tersebar keluar apabila mungkin arsip elektronik itu confidential gitu ya atau rahasia. Nah, kemudian biaya untuk merecovery-nya juga kan bisa jadi tinggi gitu ya. Nah, jadi risiko-risiko tersebut yang menjadi tantangan terbesar untuk pengelolaan sistem pengelolaan arsip dalam bentuk elektronik gitu. Nah, terkait arsitektur dan infrastruktur dari informasi itu sendiri. Nah, kita bahas dulu terkait arsitektur informasi. Nah, rancangan sistem yang mencakup hardware, software, data, proses bisnis, staff, dan juga jaringan. Jadi sebetulnya arsitektur informasi ini salah satu bagian dari dibangunnya sebuah sistem gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengajukan atau sebelum kita kepikiran nih ingin menggunakan sebuah sistem dalam pengelolaan arsip elektronik,
kita harus tahu dulu, harus tersedia dulu arsitekturnya. Nah, arsitektur informasi itu sendiri di dalamnya ada rancangan sistemnya. Nah, di dalam rancangan sistemnya ada hardware, ada software, ada data, ada proses bisnis, kemudian ada staffnya, ada jaringannya juga. Simpelnya begini, apabila Bapak Ibu memang haruskan gitu ya oleh instansi menggunakan salah satu software atau sistem pengelolaan arsip elektronik, misalnya singkatnya Srikandi gitu ya, yang sudah banyak digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan gitu ya. Nah, sebelum mengimplementasikan Srikandi tersebut, Bapak Ibu pasti harus merencanakan dulu hardware-nya ada nggak? Kalau ada, mumpuni nggak nih gitu untuk mengakses sistem tersebut. Kemudian software-nya dapat dari mana nih kita software si Srikandi ini gitu ya. Kemudian apakah misalnya sistem operasi kita mumpuni nggak untuk install aplikasi tersebut gitu ya. Kemudian data-datanya juga harus ada, proses bisnisnya juga harus jelas gitu ya. Kemudian staff yang mengendalikannya siapa? Apakah mumpuni nggak nih dia untuk melakukan atau mengelola daripada sistem tersebut gitu. Dan yang paling utama adalah jaringannya, jaringan internetnya apakah mumpuni atau tidak seperti itu. Nah, terkait dengan infrastruktur penting yang menunjang gitu ya untuk implementasi sistem pengelolaan arsip elektronik, ini salah satu yang saya bahas mungkin ada bandwidth ya Bapak Ibu. Nah, kan selain daripada itu ada pasokan listrik, dukungan teknis gitu ya, kemudian sistem backup itu bisa direncanakan jauh-jauh hari gitu. Nah, tapi untuk bandwidth ini sendiri, menurut saya pribadi ini merupakan salah satu yang cukup mahal gitu ya biayanya. Karena apabila kita memang ingin bandwidth yang besar, berarti kan jaringan internetnya juga harus yang kecepatannya lebih tinggi gitu ya. Jadi mungkin ini bisa disebut penting, tapi fleksibel Bapak Ibu, tergantung instansinya masing-masing. Apakah kemampuan finansial dari instansinya tersebut mumpuni untuk bisa mengambil bandwidth yang tinggi gitu ya. Tapi selama bandwidth yang rendah itu bisa menjalankan sistem dengan baik, itu tidak masalah seperti itu. Jadi tingkat kepentingannya itu tergantung pada organisasi atau instansi masing-masing yang membutuhkan sistem tersebut gitu. Baik, nah kemudian ada tambahan terkait jenis backup nih Bapak Ibu, karena tadi kan di infrastruktur yang penting itu ada salah satunya sistem backup. Nah, jenis backup itu sendiri ini ada macam-macam Bu, Pak. Ada yang komplit gitu ya, ada yang parsial, ada yang daily, weekly, monthly, yearly. Nah, yang Bapak Ibu tekankan untuk memilih jenis backup ini adalah terkait dengan penggunaan dari arsip itu sendiri Bapak Ibu. Jadi, apakah memang dokumen-dokumen atau arsip elektronik Bapak Ibu ini diproduksinya setiap hari atau tidak gitu. Kemudian nanti kepentingannya apakah perlu di backup secara keseluruhan itu per hari, misalnya setiap di akhir hari gitu ya, misalnya selesai bekerja jam 5 gitu ya. Nanti sistem pukul 5.30 itu otomatis melakukan backup gitu ya ke misalnya komputasi awan atau ke mungkin kita bisa katakan OneDrive atau Google Drive seperti itu ya, atau penyimpanan awan yang lain gitu ya. Nah, itu apakah dilakukan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan atau bahkan setiap tahun. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dan juga sesuai dengan jenis arsip elektroniknya itu sendiri seperti itu. Baik, nah ini terkait dengan metadata nih Bapak Ibu, metadata untuk pengelolaan arsip khususnya arsip elektronik ya. Nah, sebetulnya metadata tadi sudah saya singgung sedikit ya. Itu harus berkaitan satu sama lain karena termasuk agregasi gitu ya. Nah, sebetulnya kalau secara definisi yang umum gitu ya, metadata itu data yang menjelaskan konteks, isi dan struktur dari arsip itu sendiri gitu. Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah menjawab diskusi-diskusi terkait dengan metadata gitu ya, kemudian juga sudah melakukan pengerjaan tugas 1 terkait metadata gitu. Itu saya mengira Bapak Ibu mungkin sudah sedikitnya paham gitu ya terkait apa itu metadata, jenis-jenis seperti apa gitu ya. Nah, ini saya hanya review sedikit saja gitu.
Kemudian tujuan dari keberadaan metadata itu sendiri apa sih gitu. Nah, metadata itu ada agar dapat menjamin otentisitasnya, reliabilitasnya, aksesibilitasnya, dan juga integritas dari arsip itu sendiri. Sedangkan jenis-jenis metadata itu banyak sebetulnya Bapak Ibu. Tapi untuk menurut ISO 23081 itu ada 2 jenis. Ada berdasarkan konteksnya gitu ya, ada juga berdasarkan prosesnya. Nah, kalau secara konteksnya itu berarti kan isiannya gitu ya Bapak Ibu. Isian daripada arsip elektronik itu sendiri seperti apa. Nah, kalau untuk proses berarti dari sebelum metadata itu jadi gitu ya, atau sebelum arsip tersebut jadi menjadi satu kesatuan gitu. Prosesnya di list gitu ya, seperti apa pembuatannya. Misalnya Bapak Ibu punya file Word gitu ya, kemudian di situ author-nya siapa gitu ya, penulis pertamanya siapa, kemudian direview oleh siapa saja, itu biasanya terkait proses bisa di-track gitu ya, di aplikasi-aplikasi tertentu, khususnya keluarga Microsoft itu bisa, seperti itu. Nah, untuk skemanya sendiri, Bapak Ibu kemarin sudah mencoba ya di tugas 1 terkait tugas metadata itu menggunakan Dublin Core gitu ya. Ternyata di selain daripada Dublin Core juga ada ISAD, kemudian EAC gitu, MODS dan lain sebagainya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat lagi gitu ya referensi-referensi yang lain apabila ingin mencoba mengimplementasikannya di instansi masing-masing seperti itu. Nah, terkait dengan instrumen dan juga proses pengelolaan arsip, khususnya arsip elektronik. Nah, kalau untuk instrumennya sendiri, tentunya kita pasti akan melakukan klasifikasinya dulu, begitu ya Bapak Ibu. Kita pisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya. Nah, untuk klasifikasi arsip sendiri kan Bapak Ibu yang paling tahu ya di instansinya masing-masing gitu. Membedakannya, jenisnya ada berapa, seperti itu. Itu pasti harus dilakukan klasifikasi terlebih dahulu. Kemudian ditentukan jadwal retensinya setiap berapa lama gitu. Nah, dipastikan juga keamanan dan akses daripada penyimpanan untuk arsip elektronik itu sendiri gitu ya. Apakah misalnya disimpannya di cloud drive gitu ya, di cloud atau di local drive gitu ya. Bapak Ibu harus menjamin keamanan dari penyimpanannya tersebut. Kemudian thesaurusnya supaya kita mudah untuk menemukan kembali daripada arsip-arsip tersebut gitu ya. Jangan sampai kita menyimpan, misalnya belum ada nih sistem pengelolaannya, kita simpan manual berdasarkan folder gitu ya. Tapi Bapak Ibu tidak mengklasifikasikannya sesuai dengan thesaurusnya. Nanti Bapak Ibu akan kesulitan menemukannya kembali daripada arsip-arsip tersebut. Mungkin bisa jadi arsip tersebut berjumlah lebih dari ribuan gitu ya. Jadi kalau thesaurus ini akan membantu Bapak Ibu untuk menemukan kembali arsip-arsip elektronik yang sudah Bapak Ibu simpan. Nah, proses dari pengelolaan arsipnya sendiri ada beberapa tahapan gitu ya. Ada capture ini dalam arti yang kita suka, apa ya, istilah asing yang suka kita dengar itulah capture ya Bapak Ibu. Ini entah itu misalnya membuat Word gitu ya, atau menerima dari email seperti itu. Pokoknya proses capture ini adalah proses pembuatan gitu istilahnya. Proses pembuatan, proses penerimaan kita arsip itu baru berada di tangan kita sebagai arsiparis gitu ya Bapak Ibu. Kemudian proses kedua ada registrasi. Itu registrasi untuk mengetahui klasifikasinya apa, kemudian tadi juga metadatanya dicantumkan seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan penyimpanan. Nah, setelah disimpan, itu bisa jadi kapan waktunya akan digunakan gitu ya. Ada misalnya user-user yang membutuhkan itu. Kemudian nanti lanjut ke proses penggunaan. Nah, dari proses penggunaan ini otomatis pasti akan melakukan pelacakan. Bapak Ibu akan mencari tahu, oh, waktu minggu lalu saya menyimpan file ini di folder yang ini gitu. Bapak Ibu melakukan pelacakan untuk pengelolaan arsip tersebut gitu. Nah, kemudian ada pemeliharaan, itu di-maintain Bapak Ibu. Pemeliharaan ini berkaitan erat juga dengan proses penyusutan Bapak Ibu. Jadi apabila memang arsip-arsip yang sudah lewat dari retensinya itu bisa dihapus saja gitu misalnya, atau
yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini gitu dan tidak dibutuhkan lagi. Kebijakan organisasi juga kebijakannya menyatakan bahwa oke itu boleh dihapus gitu ya. Nah, Ibu Bapak lakukan penyusutan seperti itu. Nah, di sini ada juga hal yang harus Bapak Ibu pertimbangkan ketika melakukan penyimpanan dari arsip elektronik itu gitu ya. Ada volumenya gitu, kemudian ada tingkat keamanannya seperti apa, biayanya berapa, kemudian dapat diakses mudah atau tidak. Tadi mungkin saya singgung sedikit, ada yang di cloud drive atau ada yang di local drive ya Bapak Ibu. Jadi ada yang menggunakan server awan, ada yang pakai server lokal gitu ya di perangkat lokalnya, ada juga mungkin yang menggunakan server gitu. Nah, instansi yang bisa mempertimbangkan itu dengan baik biasanya dipengaruhi juga oleh jumlah data yang mereka simpan gitu Bapak Ibu. Atau mungkin memang hanya sedikit gitu ya dan tidak memerlukan terlalu banyak akses keluar gitu ya. Mungkin itu boleh menggunakan drive gitu ya. Disimpan di misalnya satu komputer saja gitu. Kemudian biayanya juga pasti lebih murah karena tidak membutuhkan gitu ya. Nah, tapi aman tidak gitu kan Bapak Ibu. Kayak tidak diberi password misalnya, apakah aman atau tidak, seperti itu. Kemudian volume atau jumlah dari data itu sendiri apakah cukup tidak jika hanya disimpan di local drive gitu. Karena kan memang setiap perangkat mempunyai kapasitasnya sendiri gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus pertimbangkan apakah nanti kalau hanya disimpan di lokal terus penuh gitu ya misalnya, apakah perangkatnya jadi lemot gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus mempertimbangkan keempat poin berikut ini gitu. Nah, sekarang terkait dengan implementasinya dan juga advokasi daripada implementasi sistem pengelolaan arsip elektronik. Nah, untuk langkahnya sendiri Bapak Ibu tetapkan dulu tujuannya. Tujuannya buat apa nih kita mau implementasikan sistem pengelolaan arsip elektronik gitu ya. Kemudian lingkupnya sejauh mana gitu. Apakah lingkupnya seluruh organisasi atau hanya misalnya satu unit saja atau mungkin satu divisi saja, seperti itu Bapak Ibu tentukan. Kemudian deliverable-nya ditentukan, poin-poinnya apa saja, sumber daya manusianya juga ditentukan, siapa yang bisa mengelola, siapa yang bisa memaintenance gitu ya, dan siapa yang akan nantinya membuatnya atau mengimplementasikan secara khusus gitu ya, karena kan SDM-nya juga harus dedicated Bapak Ibu. Jadi khusus hanya untuk melakukan maintenance atau pembuatan dari sistem pengelolaan arsip elektronik itu sendiri gitu. Kemudian kontrol kualitasnya juga ditentukan, setelah itu baru mendokumentasikan. Nah, pemilihan sistemnya itu bisa berdasarkan perencanaannya dulu, kemudian disurvei, dilihat kebutuhannya seperti apa, fungsinya seperti apa, baru melakukan pemilihan vendor untuk membuatnya gitu ya. Jika saya kira aplikasi-aplikasi yang sudah open source ya Bapak Ibu, seperti mungkin halnya tadi saya singgung juga Sri Kandi gitu ya, itu sudah open source, itu sudah tidak perlu vendor sebetulnya untuk membangunnya gitu ya. Tapi tetap perlu SDM untuk mengonfigurasinya gitu. Apakah Bapak Ibu misalnya sanggup menginstalnya gitu ya, atau istilahnya kalau kita settingnya gitu, mampu atau tidak seperti itu. Atau misalnya membutuhkan orang luar yang sudah profesional gitu untuk mengonfigurasikan sistem tersebut. Jadi tetap harus dipertimbangkan Bapak Ibu. Tuh, kemudian monitoring untuk nanti apabila sistemnya sudah berjalan gitu. Nah, untuk advokasinya sendiri ada yang makro, ada yang mikro gitu ya. Jadi memang kalau makro ini lebih kepada kebijakan dan kesadaran organisasi gitu ya, atau instansi Bapak Ibu. Sudah sadar atau belum nih instansi Bapak Ibu terkait dengan kebutuhannya? Sudah butuh belum untuk diimplementasikan pengelolaan elektronik itu dengan sistem gitu, atau ya udah saya manual aja gitu, cuman disimpan by folder, nanti kalau pas dicari pakai kolom search itu ya, seperti itu mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi apabila memang sudah sadar dan kebijakannya sudah mendukung, pasti Bapak Ibu akan bisa menggunakan sistem dalam pengelolaan arsip, khususnya dalam bentuk elektronik gitu. Nah, untuk secara mikronya
itu Bapak Ibu juga membutuhkan panduan teknis untuk pelaksananya. Jadi setelah selesai dikonfigurasikan, mungkin tadi bawa orang luar ya Bapak Ibu untuk setting gitu ya. Setelah disetting, nah Bapak Ibu juga akan membutuhkan panduan teknis untuk pelaksanaannya nanti di lapangan seperti apa. Begitu. Oke, baik. Sekarang kita sampai di sesi Q&A. Nah, dari tadi kan saya udah review nih Bapak Ibu, cuap-cuap sendiri nih, pengen banget mendengar suara dari Bapak Ibu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin sharing bahkan mungkin di pekerjaannya gitu ya, boleh kita coba diskusikan di forum ini begitu. Silakan Bapak Ibu. Bu, mohon maaf. Ya, boleh. Gimana? Sambil nunggu buat saya nanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau kan tadi Bu bilang bukti transfer itu sudah jadi bukti aktif elektronik ya. Betul. Kalau misalkan di kantor saya yang dulu itu kan aktifnya tuh masih Bu ya, masih jarang elektronik itu. Kalau misalkan si arsipnya itu yang si bukti transfer itu di print, itu dijatain otentik nggak? Jika bukti transfernya di print, apakah masih otentik atau tidak begitu ya pertanyaannya? Ya. Baik. Sebetulnya kan otentitasnya itu berdasarkan hasil unduh dari mobile banking itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi hasil print daripada bukti transaksi tersebut, menurut saya pribadi itu bisa disebut otentik apabila ada tanggal printnya gitu ya. Jadi biasanya kan suka ada template-template tertentu ketika kita mencetak satu dokumen, itu ada bukti dicetaknya kapan gitu ya. Kemudian ada misalnya seperti watermarknya gitu ya, atau tanda air yang menyatakan bahwa dokumen tersebut milik siapa gitu. Nah itu bisa menambah otentifikasi daripada arsip yang dicetak gitu. Jadi memang agak tricky sebetulnya ya, karena kan memang kadang kita butuhnya juga fisik gitu ya, atau lembaran, bentuknya lembaran gitu ya. Tapi bisa diakalin seperti itu. Jadi memang cari bagaimana caranya supaya ketika dicetak itu ada tanda airnya, kemudian ada tanggal cetaknya kapan gitu ya. Kalau bisa bahkan dicetaknya di mana seperti itu. Nah itu bisa menambah autentifikasi daripada arsip elektronik yang dicetak gitu. Baik Bu, makasih. Berarti kalau misalkan itu yang penting kita dikasih tanda aja ya Bu ya. Ini di-printnya kapan? Iya gitu betul, ya. betul, gitu. Terima kasih Bu. Siap, sama-sama. Baik, Bapak Ibu kita sudah masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin punya permasalahan khusus di nerdnya masing-masing atau ada materi yang masih kurang dipahami gitu, boleh kita diskusikan bersama di forum ini begitu. Silakan Bapak Ibu. Izin Ibu mau bertanya, Bu. Iya, silakan Bu. Bu, kalau dengan penggunaan materai elektronik itu kan kadang sekarang ada ya, Bu. Apakah itu sah ya, Bu? Karena saya kan dalam surat menyurat kan kadang ada juga, saya kan ngelola Sri Kandi juga nih, Bu. Ada yang bertanya gitu, cuma saya belum berani, Bu, menggunakan materai elektronik, Bu. Jadi saya masih menggunakan konvensional gitu, kayak masih tanda tangan manual gitu, kalau ada materai gitu. Oke, baik. Nah, terkait materai elektronik, Ibu bisa pastikan saja penerbit dari materai elektronik itu siapa. Jadi, kalau sudah dipastikan penerbitnya valid gitu ya, khususnya kalau boleh saya sebut mungkin salah satu Peruri gitu ya, yang kita punya saat ini, itu insya Allah sudah dipastikan valid gitu ya. Jadi, dokumen apapun yang diberi materai elektronik tersebut ya sudah sah sebagai dokumen otentik gitu ya Bu ya. Jadi sudah pasti sah, dan kalau bisa ketika kita menggunakan materai berbentuk elektronik,
Nah, tanda tangannya pun sudah berbentuk digital gitu. Iya. Jadi jangan sampai kita gunakan materai elektronik, kemudian di print, lalu tanda tangannya basah gitu. Iya. Itu mungkin ada sebagian yang bilang mix kok masih bisa gitu, tapi sebisa mungkin dihindari Bapak Ibu karena kita kan nggak tahu ya kalau tanda tangan basah dengan digabungkan dengan apa ya namanya materai yang sudah berbentuk barcode gitu ya, ya bisa aja diakalinya seperti apa gitu kan. Jadi alangkah baiknya memang kalau mau tanda tangan basah ya materainya fisik, kemudian materainya elektronik, kemudian tanda tangannya juga digital. Jadi pastikan saja Ibu bahwa penerbit dari materai itu sendiri sudah valid dan sudah dapat dipercaya. Itu bisa dijadikan bukti sah sebagai sebuah dokumen gitu. Oh iya. Baik Bu. Bu, cara mengeceknya itu gimana ya Bu? Yang materainya tuh udah valid gitu Bu? Udah apa valid Biasanya, gitu? ya Ada biasanya aplikasi ya Bu? kalau keluaran peruri itu Bu, biasanya bisa kita scan, kemudian kalau kita scan pasti akan mengarah ke website Keluar perurinya. datanya, Gitu. ininya, Ya, datanya ya Bu. Oh iya. validasinya, betul. Validasinya ya. Oke Bu, makasih Bu. Nah, Bapak Ibu yang punya permasalahan, boleh diskusi tentang materi juga boleh. Ya, sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu nanti kita kalau sudah selesai materi Q&A, kita akan ada kuis ya. Jadi bersiap untuk menjawab kuis. Kuisnya itu dari materi yang sudah kita pelajari, jadi Bapak Ibu tenang aja. Nggak akan keluar-keluar kemana-mana pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu siapkan, kalau bisa on cam, silakan on cam. Nanti kita akan ada sesi kuis. Itu. Baik, Ibu, saya mau bertanya ya, Ibu. silakan Bapak. Untuk penyusunan arsip elektronik sendiri, apakah sama dengan arsip konvensional seperti provenance, asal-usul, atau original order, susunan asli, Bu? Terima kasih. Maaf, Bapak bisa diulang agak sedikit putus-putus penyusunannya ya? Ya, penyusunannya apakah sama dengan arsip konvensional kertas seperti provenance, Bu, asal-usul, dan original order, susunan asli, apakah sama penyusunannya terhadap arsip elektronik? Oh gitu, oke baik. Mungkin Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman sebelumnya boleh sharing juga ya. Mungkin ini saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi dulu ya Bapak. Jadi sesuai yang pengalaman saya mungkin itu dibedakan Bapak terkait arsip konvensional gitu ya yang umumnya berbentuk kertas dengan berbentuk elektronik. Karena nantinya juga ketika akan dilakukan temu kembali, itu kan prosesnya berbeda ya, akan ada sedikit kompleksitas gitu untuk arsip elektronik. Jadi dipastikan berbeda sih Pak, gitu. Sejauh ini apakah Bapak mungkin pernah mengalami untuk proses penyusunannya di instansi Bapak seperti apa? Boleh sharing mungkin Pak? Belum pernah, Ibu. Oh gitu, belum pernah. Iya mungkin itu sih dibedakan ya Pak, karena memang dari komponennya sendiri kan berbeda ya antara konvensional dengan yang digital, seperti itu. Oke, berikutnya mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh, sudah terjawab Bapak Numan atau mau ada yang ditambahkan? Sudah, Ibu. Terima kasih. Baik, sama Bapak.
Dari Bapak Ibu lainnya, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terkait dengan materi boleh, atau terkait dengan tugas juga boleh, atau terkait dengan praktik Bapak Ibu sendiri di instansi masing-masing, mungkin ada kendala sebelumnya, atau ada yang mau sharing bahkan gitu, bahwa misalnya di instansi saya sudah pernah Bu menggunakan sistem ini gitu, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa gitu. Kalau saya secara pribadi mungkin di kantor itu menggunakan sistem yang lokal gitu. Jadi hanya sengaja dibuat oleh perusahaan khusus untuk perusahaan ini gitu. Jadi memang tidak open source. Nah, aplikasi yang saya gunakan namanya dokumentasi hukum terpadu. Jadi memang kebetulan saya berada di divisi hukum. Jadi dokumen-dokumen saya handle itu berupa perjanjian, kemudian surat-surat yang terkait confidential perusahaan seperti itu kurang lebih. Nah, terkait aplikasinya sendiri itu sistem pengelolaannya dilakukan oleh kami gitu ya, internal gitu. Tapi pembangunannya atau pembuatannya dilakukan oleh vendor. Jadi ada pihak ketiga yang diikutsertakan dalam proses penyusunan dan juga proses implementasi dari sistem itu sendiri. Jadi kebetulan memang untuk sistemnya karena khusus gitu ya. Jadi kami melakukan apa istilahnya studi banding pun hanya dengan instansi-instansi khusus yang punya arsip yang mirip seperti itu. Meskipun kalau di perusahaan saya kebetulan tidak disebut arsip secara khusus gitu ya, tapi memang ya sudah bentuknya adalah dokumen saja gitu. Jadi secara konsep memang itu merupakan arsip, tapi khusus untuk penggunaannya di dalam internal perusahaan saja gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing juga. Oh iya Bu, mungkin di instansi saya juga pakainya lokal gitu ya. Sistemnya hanya kita yang punya gitu misalnya, atau yang sudah pernah menggunakan Sri Kandi juga boleh, atau EDMS yang lain boleh sharing Bapak Ibu, supaya mungkin rekan-rekan yang lain yang belum mengimplementasikan sistem pengelolaan arsip elektronik itu bisa kebayang, oh ternyata di kantor sana seperti ini gitu. Nah kalau mau diimplementasikan di saya bisa nggak ya kayak gitu, boleh sharing Bapak Ibu, silakan. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau coba sharing? Kalau tidak ada mungkin saya izin sedikit apa ya, mempertanyakan kembali atau review dari diskusi di sesi 4 ya, terkait dengan point deliverable ya, bentar isi dulu. Oke, layar saya sudah muncul ya Bapak Ibu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, karena tadi mungkin sudah ada 2 pertanyaan pada saya gitu ya, dari mahasiswa kepada tutor. Sekarang giliran saya nih yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ini mungkin pertanyaan sama ya dengan diskusi 4 yang ada di learning gitu ya. Tapi saya ingin mencoba memancing Bapak Ibu bagaimana implementasinya atau pengetahuan Bapak Ibu secara jelas gitu ya. Bukan hanya by text saja gitu. Berarti saya izin untuk memanggil secara random ya, secara acak Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar gitu. Kita lihat dulu kehadirannya. Sore ini ada 15 orang. Nah, untuk Ibu Mas Kurniasin, apakah ada?
Halo. Oke, baik. Ini sedang tidak di tempat. Mari kita lanjut mungkin. Ibu Inkahani deh, boleh. Ibu Inkahani ada? Halo, Ibu Inkahani, apakah ada? Oke, baik. Mungkin sedang tidak di tempat. Ibu, halo, siapa? Dengan siapa ini? Bu Inka ada? Baik, Ibu Weli. Bu Weli ada? Ada, Bu. Baik, oke, silakan Bu Weli. Terkait dengan pertanyaan apa saja sih 6 unsur utama yang harus dipenuhi dalam menetapkan poin deliverable pengelolaan arsip elektronik, dan kenapa unsur-unsur tersebut itu penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem. Boleh dijawab Ibu Weli. Menurut saya 6 unsur utama yang penting dalam pengelolaan arsip elektronik itu yang pertama adalah kebijakan, Bu ya. Yang kedua, organisasi dan sumber daya alam, sumber daya manusianya tersendiri, Bu. Jadi dalam kerja. Tiga, proses kerja. Dalam artian proses kerja itu proses ketika kita mengelola arsip, Bu ya. Proses kerja, baik. Yang keempat, sistem dan teknologi yang digunakan. Oke. Kelima, keamanan dari sebuah arsip. Penggunaan dari kegunaan arsip tersendiri dalam jangkau lama. Terus, mengapa unsur tersebut penting, Bu? Oh ya, menurut saya 6 unsur itu penting karena unsur-unsur tersebut berfungsi untuk memastikan arsip elektronik dikelola secara aman, efisien, serta terkendali, Bu. Oke, baik. Dari ke-6 unsur tadi, menurut Ibu yang paling penting yang mana, Bu? Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Kenapa tuh kira-kira? Karena kalau tidak ada sumber manusia, sistem pengolahan arsip itu tidak bisa dijalankan, Bu. Oke, karena memang yang mengelolanya itu sendiri adalah SDM-nya, begitu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli atas jawabannya. Sama-sama. Baik, kita lanjut. Saya mau coba bertanya ke Bapak Angga Wira. Apakah ada? Ada, Bu. Baik, silakan Bapak. Menurut Bapak, 6 unsur utama yang harus dipenuhi dalam menetapkan poin deliverable pengelolaan arsip elektronik itu apa saja, Pak? Pertama, identifikasi jenis arsipnya. Baik, diidentifikasi, kemudian? Ya. Kemudian? Penentuan metadata. Iya, baik. Penentuan kemudian? metadata. Klasifikasi arsip. Jadwal retensi, keamanan, dan dokumentasi saat evaluasi. Dokumentasi serta evaluasi. Baik, kenapa Pak unsur-unsur itu penting? Gampangnya saling melengkapi sih, Bu. Saling melengkapi. Tapi kalau tidak ada salah satunya, apakah tetap berjalan, Pak? Paling ketika evaluasi sih, yang nggak terlalu ini. Tapi evaluasi juga penting. Gitu. Penting semua. Penting semua, baik. Jadi kalau misalkan suruh pilih salah satu yang paling penting unsur apa nih, Pak? Paling jelas itu identifikasi sama klasifikasi. Identifikasi arsip, baik. Karena itu yang menentukan nantinya harus disimpan di sebelah mana arsip tersebut gitu mungkin ya, Pak ya? Iya.
Oke, baik. Siap, terima kasih Bapak Angga Wira atas jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Berikutnya saya mau coba tanya ke Bu Elisia Intan, apakah ada? Halo, Ibu Elisia Intan, apakah ada? Baik, mungkin sedang tidak di tempat. Kita coba Ibu Mita. Ibu Mita, apakah ada? Ada, Bu. Siap, oke. Silakan Bu Mita. Menurut Bu Mita, 6 unsur utama yang harus dipenuhi dalam menetapkan poin deliverable pengelolaan arsip elektronik itu apa saja, Bu? Yang pertama, pastinya kebijakan pengelolaan arsip elektronik. Terus lalu yang kedua, standar format arsip. Ketiga, metadata. Yang keempat, sistem pengelolaan arsip. Yang kelima, keamanan dan akses. Yang keenam, pengelolaan siklus hidup arsip. Oke, baik. Nah, kenapa ke-6 unsur tersebut sangat penting? Karena keenam unsur tersebut saling berkaitan, terus untuk memastikan keberhasilan implementasinya juga, dan dapat mengurangi resiko kehilangan data dan kerusakan arsip. Oke, baik. Terkait yang paling penting nih Bu, apabila mungkin keenamnya itu sebetulnya bisa dipenuhi nih, tapi ada skala prioritas. Kira-kira yang paling pertama harus dipenuhi yang mana? Keamanan dan akses, Bu. Keamanan dan akses. Kenapa? Karena kan harus akses keamanannya kan harus terjaga juga, biar tidak kayak Halo? Halo, Bu. Tiba-tiba hilang suaranya, Bu? Karena keamanan tuh harus mengontrol aksesnya juga itu, Bu. Oke, jadi Kerahasiaannya juga harus aman harus kan? terjaga. Seperti itu, ya. Oke, jadi unsur paling penting menurut Bu Mita adalah keamanan gitu ya, karena Ya. itu merupakan salah satu nyawanya gitu ya, Bu ya, keamanan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Mita jawabannya. Sama-sama, Bu. Oke, terakhir nih, satu lagi deh. Bapak Wahyudin, apakah ada? Bu, izin saya dari Aceh sudah waktu maghrib, saya break sebentar ya. Oke, baik. Silakan Bu, boleh. Ya, saya mau panggil lagi, lanjut ya Bu, Pak. Saya mau panggil lagi Bapak Wahyudin. Apakah ada? Baik, mungkin sedang tidak di tempat ya. Bapak Nukman Farhani, boleh? Apakah ada? Oke, Bu. Oke, siap. Silakan Bapak. Menurut Bapak apa saja tuh 6 unsur utama yang harus dipenuhi dalam menetapkan poin deliverable pengelolaan arsip elektronik? Yang pertama, autentik, Ibu. Kedua, integritas. Yang ketiga, ketersediaan arsip tersebut. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi. Keenam, sistemasi dan regulasi. Itu, Ibu. Oke, baik. Kenapa unsur-unsur tersebut sangat penting, Pak, dalam implementasi sistem? Karena 6 unsur tersebut saling berkaitan, Ibu. Satu sama lain.
ketika tidak ada satu unsur tersebut tidak bisa dikatakan 6 unsur utama, Ibu. Oke, baik. Tadi saya dengar ada poin kelima dan keenam itu terkait kepatuhan ya Pak ya. Kemudian yang keenamnya itu regulasi. Mungkin bisa dijelaskan kenapa harus patuh terhadap regulasi gitu Pak? Kenapa itu salah satu jadi yang penting? Karena seluruh kegiatan pengelolaan arsip tersebut harus dilakukan mengacu terhadap peraturan-peraturan, Ibu. Baik, Seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi, serta standar nasional. Oke, baik. Berarti memang harus ada yang mengatur gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pun ketika terjadi ada hukum yang berlaku ya Pak ya, ada hukuman yang diberlakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nukman. Sama-sama Ibu. Baik. Nah, mungkin kalau dari saya secara pribadi, Bapak Ibu mungkin sudah sedikitnya menguasai ya terkait dengan apa yang disebut dengan poin deliverable gitu ya, penjelasannya juga sudah bisa baca sendiri gitu ya di buku materi pokok. Di sini kita hanya akan mereview saja gitu. Nah, untuk bahasan berikutnya atau untuk agenda berikutnya, mari kita coba untuk melakukan kuis gitu Bapak Ibu. Jadi punya beberapa pertanyaan ini terkait dengan critical thinking gitu ya, bentuk kuisnya data digital. Punya 3 bagian kuisnya gitu ya, ada multiple choice, ada match the term and the definition. Jadi Bapak Ibu mencocokkan antara istilahnya dengan definisinya, kemudian ada true or false. Jadi Bapak Ibu nanti menentukan ini pernyataan ini betul atau salah seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya berikan kesempatan gitu ya, sukarelawan siapa yang ingin menjawab gitu. Kalau misalkan tidak ada yang angkat tangan, saya akan coba berarti menunjuk gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk part pertama ini multiple choice dulu, silakan dibaca baik-baik soalnya kemudian ada pilihan ganda sebanyak 4 pilihan, Bapak Ibu bisa memikirkannya sejenak gitu ya. Ini semua materinya sudah disampaikan gitu ya, baik di BMP maupun di materi inisiasi. Jadi Bapak Ibu tidak akan terlalu kemana-mana gitu ya pikirannya. Oke, kita bersiap ya Bapak Ibu ke soal pertama. Oke. Arsip yang menjamin kesesuaian isi, konteks, dan struktur disebut andal, utuh, otentik, atau efisien. C, autentik Ibu. C, otentik. Ini Bapak siapa yang jawab? Maaf, saya nggak bisa melihat layar Teams. Oh, Bapak Nukman ya? Bapak Nukman. Ya, Bapak Nukman. Baik. Kita cek jawabannya apakah betul. Oke, betul. Otentik gitu ya. Boleh Bapak mungkin menjelaskan sedikit kenapa otentik, Pak? Karena kalau arsip nggak autentik itu bukan dinamakan arsip, Ibu. Karena arsip itu rekaman peristiwa dari suatu instansi atau lembaga yang diperoleh secara asli atau otentik. Menurut saya kayak gitu. Oke, betul, baik. Jadi singkatnya mungkin arsip tersebut sudah terjamin sejak awal diciptakan sampai dengan memang istilahnya disimpan, didistribusikan itu sesuai gitu ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nukman. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan arsip elektronik adalah keusangan teknologi. Keusangan teknologi oleh Ibu Nurdiana. Oke, kenapa Bu? Kira-kira saya belum cek kunci jawaban nih. Kenapa keusangan teknologi?
Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mengapa keusahaan teknologi menjadi tantangan? Karena format file cepat berubah. Jadi, jadi resiko arsip tidak dapat dibaca lagi meskipun filenya masih ada. Oke, itu aja salah satunya ya. Perangkat keras atau hardware memiliki usia pakai yang pendek. Arsip lama tidak bisa diakses karena tidak ada perangkat yang kompatibel. Selanjutnya, software cepat usang atau dihentikan pengembangannya. Oke. Ada lagi? Ketergantungan tinggi. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurdiana ya atas alasan dari kenapa Bu Nurdiana menjawab keusahaan teknologi. Kita cek jawabannya ya. Apakah betul? Jawabannya adalah B. Baik, itu. Jadi memang teknologi yang usang itu merupakan satu tantangan utama dalam pengelolaan arsip elektronik, karena betul tadi sudah dijelaskan juga tidak semua instansi atau organisasi memiliki kecepatan dari perkembangan teknologi yang sangat pesat ya Bapak Ibu. Jadi itu merupakan suatu tantangan juga instansi yang memang menerapkan sebuah sistem gitu dalam pengelolaan arsip elektronik. Baik, terima kasih Bu Nurdiana. Sama-sama Bu. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah metadata diperlukan untuk apa kira-kira? Halo, ada yang mau menjawab? Bu Nurdiana, raise hand-nya boleh diturunkan, Bu. Oke, nanti saya kiranya Ibu mau jawab lagi. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau jawab metadata itu sebenarnya diperlukan untuk apa? Oh betul, berarti Ibu mau jawab lagi. Boleh silakan, apa jawabannya kira-kira? Untuk menjelaskan konteks dan isi arsip. Untuk menjelaskan konteks dan isi arsip. Mari kita lihat jawabannya apakah betul? Ya, betul sekali. Karena di dalam metadata itu memang isinya ya penjelasan data tentang data itu sendiri gitu ya. Jadi memang untuk menjelaskan konteks dari si arsip itu sendiri, misalnya dibuatnya di mana, tanggal berapa gitu ya, kemudian tujuannya untuk apa, khususnya mungkin kalau surat isinya apa, apakah undangan, apakah pemberitahuan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Nurdiana. Sama-sama Bu. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah bagian kedua. Nah, bagian kedua ini adalah match the term. Jadi Bapak Ibu akan menyesuaikan antara istilahnya dipasangkan dengan definisinya. Nah, untuk kuis ini soalnya ada 3 kurang lebih ya Bapak Ibu. Ada 4, sorry. Nah, di sini Bapak Ibu boleh jawab semuanya atau boleh salah satu atau salah 2 atau salah 3 gitu ya. Maksudnya mau Ibu Bapak jawab semuanya boleh kalian, atau Bu saya cuma tahu 1 boleh silakan. Saya tidak mengikat gitu ya, tidak mengharuskan harus satu orang jawab 1 atau satu orang jawab 4 gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sukarelawan menjawab sebelum dituju? Halo, Bapak Ibu. Apakah masih berada di tempat?
Saya, Bu. Ini Bu Weli, silakan Bu Weli. Tapi saya cuma tahu satu. Boleh, silakan. Yang mana? Retensi masa simpan arsip, kalau nggak salah. Iya, retensi adalah masa simpan arsip. Oke, kita keep dulu ya. Berarti nomor 2 dipasangkan dengan C ya. Kita keep dulu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Bu Nurdiana lagi. Oke, boleh silakan Bu. Thesaurus, kumpulan arsip terkait. Thesaurus, kumpulan arsip terkait, berarti yang 3 dihubungkan dengan D gitu. Yang 2 dengan C, yang 3 dengan. Oke, kita keep dulu ya Bu. Yang lain silakan, ada yang menambahkan lagi untuk nomor 1 dan nomor 4. Saya, Ibu. Ini Bapak Lukman. Lukman, iya silakan Bapak. Thesaurus, daftar istilah baku. Oh, beda nih jawabannya. Berarti tadi menurut Bu Nurdiana, Thesaurus itu adalah kumpulan arsip terkait. Kalau menurut Pak Lukman, Thesaurus adalah daftar istilah baku. Oke, kita keep dulu ya Pak, Bu. Jawabannya kita keep. Kemudian nomor 1 dan 4 belum ada nih. Siapa yang mau jawab 1 dan 4? Saya, Bu. Satu, Bu. Pak Angga, silakan Pak Angga. Ya. Ya udah, agregasi kumpulan arsip terkait. Menurut Pak Angga nomor 4 itu D gitu ya. Agregasi adalah kumpulan arsip terkait. Oke, kita keep. Terima kasih. Kemudian ini Bapak Mas Kurniasin, silakan. Ya, nomor 1 B. 1 B. Baru Kaptur bergabung adalah. lagi. Oke, baik Bapak. Iya tadi Bapak saya sempat cari, Bapak nggak ada kayak. Baru selesai maghrib, Bu. Siap, Bapak. Terima kasih. 1 dengan B ya menurut Bapak Mas Kurniasin. Siap. Oke, setidaknya kita sudah punya beberapa jawaban. Tadi ada jawabannya Thesaurus itu 2 ya, antara A dengan D. Kemudian 1 itu B tadi, kemudian nomor 2 itu C, nomor 3 antara A dengan D, nomor 4 D gitu. Oke, kita periksa jawabannya. Jeng 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 jeng. Ini dia jawabannya Bapak Ibu. Jadi kaptur itu betul adalah proses penentuan arsip dibuat. Nah, kemudian retensi juga betul merupakan masa simpan arsip. Nah, untuk Thesaurus tadi betul Bapak Lukman ya, itu merupakan daftar istilah baku Bapak Ibu. Jadi Thesaurus ini memudahkan untuk pencarian daripada indexing gitu ya, dokumen-dokumen yang memang misalnya kategorinya dan klasifikasinya sama, kita gunakan satu istilah baku yang bisa diterapkan kepada seluruh dokumen tersebut. Jadi ketika mencari itu kita tidak sulit gitu. Nah, daftar istilah baku itu disebut dengan Thesaurus. Terakhir, agregasi, betul Bapak Mas Kurniasin, itu adalah kumpulan daripada arsip-arsip yang terkait satu sama lain. Tadi juga di awal saya sudah sedikit singgung ya terkait agregasi ini. Salah satunya adalah metadata. Metadata itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus ada kelengkapannya dengan yang lain. Misalnya ada tanggal pembuatannya, terus ada tujuannya, misalnya untuk surat juga ada konteks atau isinya, ada tembusannya, seperti itu. Jadi metadata termasuk juga agregasi karena dia arsipnya satu sama lain gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Ini kita masuk ke bagian kuis yang ketiga. Terus ini juga ada sekitar 3 pernyataan. Ibu boleh boleh jawab 2 ya. Siapa yang mau sukarela menjawab? Jeng jeng jeng. Halo Bapak Ibu. Saya, Bu, tapi 1.
Satu, ini dengan siapa? Maaf, aduh saya nggak bisa lihat. Ini. Bu Eli, oke, silakan. Backup hanya dilakukan setahun sekali. Menurut saya salah, karena backup itu bisa dilakukan berkali-kali, bukan cuma satu kali. Bukan hanya setahun sekali gitu ya, menurut Bu Eli bisa berkali-kali gitu. Oke, kita keep dulu jawabannya. Siap, terima kasih Bu Eli. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga, silakan. Ada sukarelawan yang lain? Halo, Bapak Ibu. Apakah masih ada? Boleh, siapa yang mau coba? Saya, Bu. Bapak Wahyudin, boleh, silakan Pak. Ya, berarti. Yang ketiga, Bu, advokasi mikro berfokus pada kebijakan organisasi secara umum. Itu Betul menurut atau saya salah, Pak? salah, Bu. Salah. Salah. Kenapa, Pak? Karena biasanya advokasi mikro itu berfokus pada isu-isu individu, Bu. Isu-isu individu, bukan pada kebijakan organisasi gitu ya, menurut Bapak? Iya, yang secara umum, bukan itu. Oke, siap. Kita keep lagi jawabannya, berarti tinggal nomor 2. Siapa nih yang mau jawab nomor 2? Saya, Bu. Maria, boleh, silakan Bu. Salah, Bu. Yang metadata hanya diperlukan saat arsip pertama kali dibuat. Salah. Kenapa Jawaban salah? saya salah. Oke. Karena metadata tidak hanya diperlukan saat arsip dibuat, tapi juga diperlukan sepanjang siklus arsip tersebut dibuat. Oke, jadi memang metadata itu istilahnya diperlukannya selamanya gitu ya, selama arsip itu ada, maka metadata pun diperlukan gitu ya, bukan hanya saat pertama kali dibuat. Menurut Bu Mardia seperti itu. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya. Kita periksa jawabannya adalah ya, jawabannya ketiganya adalah salah. Dan argumen-argumen dari Bapak Ibu bisa diterima dengan baik. Jadi memang backup itu bisa dilakukan bahkan setahun bisa 12 kali jika memang instansinya memberikan kebijakan harus 1 bulan sekali gitu ya. Jadi memang tidak 1 tahun sekali, tapi memang sesuai kebutuhan, bisa 1 bulan sekali, bisa seminggu sekali bahkan jika memang arsip yang dikelola itu sangat banyak gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, metadata hanya diperlukan saat arsip pertama kali dibuat. Oke, betul. Jawabannya adalah salah. Karena memang sepanjang arsip itu ada, metadata diperlukan selama semua siklus arsip. Seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, advokasi mikro berfokus pada kebijakan organisasi secara umum. Jawabannya salah katanya. Betul, jawabannya salah. Kenapa? Itu tadi Pak Wahidin juga sudah menjelaskan, karena memang advokasi mikro itu justru berfokus pada konteks ya, bukan pada kebijakan organisasi secara umum. Baik. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang juga sangat luar biasa. Kita sudah sampai di akhir penghujung web kita sore hari ini. Saya ucapkan juga mohon maaf tadi mungkin sempat geser setengah jam ya terkait dengan segala kondisi cuaca dan segalanya gitu di tempat saya. Dan Bapak Ibu tetap bisa mengikuti tutorial webinar hari ini dengan baik. Terima kasih banyak. Dari saya mungkin dicukupkan sekian untuk web hari ini. Mungkin pertanyaannya adalah untuk web kedua Bapak Ibu akan dilaksanakan pada hari Sabtu lagi pada jam yang sama atau ada rekomendasi yang lain. Silakan boleh diungkapkan pendapatnya. Ini supaya nanti
kita bisa booking tanggal untuk 2 minggu ke depan ya di web kedua sesi ke-6. Silakan Bapak Ibu. Apakah setuju dengan hari yang sama, di tanggal yang sama gitu? Di jam yang sama dengan hari yang sama atau ada saran yang lainnya? Silakan. Saya Bu. Ikut. Ikut kemana Pak? Oke, baik Ibu Nur Diana, kenapa ada konser? Kalau bisa Bu, mungkin kalau bisa jangan di hari Sabtu, soalnya seperti hari ini saya ada web 3 mata kuliah. Jadi dari jam 12 sampai sekarang tidak ada jedanya, Bu. Oke, karena banyak mata kuliah praktik juga ya Bu ya? Iya betul Bu, ada 5 Bu. Iya. Wow, banyak ya. Oke, baik. Rekomendasi hari apa Bu kira-kira pengennya? Jumat, Bu. Jumat. Habis Jumat gimana? duhur, Jumat Jumat malam. jam 3 sore gitu. Kalau duhur nggak bisa Pak, saya Saya masih Bu yang kerja. nggak bisa Bu. Ada 2 Bu. Oke. Ya, oke, baik. Berarti konsernya kalau hari Sabtu banyak nabrak. Kalau hari Minggu gimana? Kalau hari Minggu saya belum ada jadwal lain sih Bu. Tuh, yang lain bagaimana? Harus weekend ya Bu? Kebanyakan sih weekend karena mungkin saya konsernya Bapak Ibu kan mungkin ada yang bekerja. Jadi kalau di weekday bisanya di luar office hour, misalnya jam 7 sampai jam 9 gitu boleh, silakan. Kalau misalnya di hari kerja misalnya jam 8 sampai jam 5, kebetulan saya sendiri juga kerja, mungkin Bapak Ibu juga ada yang kerja, jadi sangat kecil kemungkinannya Pak. Jadi kenapa kita pilih weekend. Tapi kalau misalkan mau weekday di malam hari, saya oke kalau Bapak Ibunya siap gitu ya, misalkan hari Senin atau hari Selasa Bu, tapi jam 7 sampai jam 9 gitu, boleh, silakan, bagaimana? Iya enak di weekday aja Bu. Oke, boleh katanya Di paling weekday enggak aja. boleh, tapi malamnya aja. Di weekday gimana? Di weekday boleh, tapi jam malam. Misalnya kayak jam 7 sampai jam 9 bisa. Oke, prefer kalau weekday hari Rabu gimana? Kalau di weekend pasti bentrok. Iya. Oke, paling Kalau nanti enggak saya Jumat, kasih Jumat juga di nggak apa-apa. polling. Bu. Oke, siap. Malam. Nanti di polling saya akan berikan pilihan hari 3 ya Bapak Ibu, mungkin di Rabu pulang kerja, Minggu setelah zuhur mungkin gitu, gimana? Nanti yang terbanyak kita tentukan, maksudnya ditentukan dari polling terbanyak gitu aja ya? Iya Bu. Oke, Iya. Siap Bu. Terkait jadwal web sudah, agenda kuis sudah selesai, baik. Mungkin dari saya sudah dicukupkan untuk sesi web hari ini, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu tetap semangat di sela-sela pekerjaannya, di sela-sela webnya yang ternyata banyak tabrak-tabrakan gitu ya. Terus tugasnya jangan lupa juga nanti di sesi ke-5 kita akan masuk ke tugas kedua, jangan lupa dikerjakan. Nanti di web kedua di minggu ke-6 kita akan sedikit membahas terkait tugas kedua ya Bapak Ibu. Gitu. Jangan lupa yang tugas satunya belum dikumpulkan, masih ada waktu sampai hari Senin. Jangan kelewat dan jangan mepet-mepet untuk unggahnya, karena biasanya kalau mepet itu ada aja gitu ya, kadang misalnya websitenya error atau jaringannya kenapa-kenapa gitu. Jadi kalau bisa yang belum silakan diunggah sesegera mungkin. Itu saja, mungkin tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, ya lupa foto dulu. On cam dulu ya Bapak Ibu, kita foto. Saya stop share dulu.
Ibu Anissa Puji, apakah tidak bisa on-cam? Ibu Inka, Ibu Elisia, Ibu Eli. Oke, siap. Ini juga Pak. Oke, oh ya. 1, 2, 3. Ini sekali lagi, karena di saya ada 2 halaman, saya bergaya lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sip, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Sudah Bu. selesai. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih juga Ibu. Ibu. Terima kasih loh Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih banget Bu. Terima kasih Ibu. Bu, makasih Bu. Saya izin untuk end meeting ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.